Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Effendi, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah Al-Anwar, Cangkring Randu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Saya salah satu mahasiswa dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN sebagai tugas akhir dari PPG Daljab Batch 1 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, saya pengen lihat semangatnya anak-anak ya. Semangat pagi, pagi, semangat luar biasa. Yeah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang matematika. Materi pembelajarannya yakni tentang salah satu bangun ruang. Sebelum mempelajari bangun ruang, kalian semuanya pasti sudah mempelajari tentang bangun datar. Pada bangun datar terdapat unsur-unsur apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Titik. Selain titik ada garis. Kalau sudah memahami titik, garis, dan bangun datar, artinya kalian sudah siap untuk mempelajari bangun ruang. Pernahkah kalian melihat bangunan atau bentuk benda seperti ini? Yang pernah melihat bangunan atau benda seperti ini, angkat tangan. Harir, benda apa atau bangunan apa yang ada di depan ini? Tenda, oke. Ada gambar salah satu kemasan minuman. Bentuk yang ada di slide ini kira-kira berbentuk apa? Persegi panjang, apa? Balok. Terus ada lagi? Ada persegi panjang, ada balok. Pasti semuanya pernah melihat kan ya? Kalau kalian melihat keluar jendela sudah terlihat. Ini adalah genteng yang ada di atas rumah. Bangun atau benda-benda tersebut berbentuk bangun ruang, yaitu bangun ruang prisma. Coba bukunya juga disiapkan. Bangun ruang prisma. Manfaat dari kita mempelajari bangun ruang prisma adalah yang pertama, untuk mengetahui karakteristik prisma, mulai dari jumlah rusuknya berapa, jumlah sisinya berapa, dan jumlah titik sudutnya berapa. Bangun ruang 3 dimensi yang terdiri dari 2 sisi sejajar yang berbentuk dan berukuran sama, dan sisi tegaknya berbentuk persegi panjang atau jajar genjang.
kegiatan selanjutnya adalah kita belajar kelompok. Kalian akan menyelesaikan dan membuat model prisma yang benar-benar 3 dimensi. Kelompok 1 silakan ditulis supaya tidak lupa. Kelompok 1, kelompok 2 silakan ditulis. Terus kelompok 3, kelompok 4, dan yang terakhir kelompok berapa? Oke. Ada penilaian kelompok, ada juga penilaian individu. Ya, kelompok 1? Pak, saya enggak bawa penggaris. Kelompoknya nggak ada yang bawa penggaris? Oke, ada kelompok yang penggarisnya lebih dari 1? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Ini kelompok 3. Oke, kelompok 3 apakah bersedia meminjamkan penggarisnya ke kelompok 2? Oke, silakan pinjam di kelompok 3, kelompok 2. Masih bingung untuk menyatukan bangun datar yang sudah digunting, perhatikan dulu setiap kelompok. Di slide ada contohnya yang kalian gunting. Nanti kalian harus susun mana yang pas dengan bangun datar lainnya untuk membentuk yang namanya prisma. Nah, saya maju ke depan, angkat tangan. Kelompok 5 sudah selesai. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Bangun prisma apa saja yang terbentuk? Prisma segitiga. Prisma apa? Prisma segitiga. Titik sudutnya delapan buah. 8. Oke, silakan duduk kembali. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 5. Kelompok berapa yang mau maju lagi? Selanjutnya, kelompok 2. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Bangun prisma apa saja yang terbentuk? Prisma segi 4 dan prisma segitiga. Sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8. Prisma segitiga, sisinya ada 5, titik sudutnya ada 6. Oke, terus soal terakhir. Dari hasil diskusi kelompok, apakah ada perbedaan antara prisma satu dengan prisma lain yang dibentuk atau disusun? Jelaskan alasannya. Perbedaannya adalah sisi prisma segi 4 ada 6, sisi prisma segitiga ada 5. Oke. Titik sudut prisma segi 4 ada 8, titik sudut prisma segitiga ada 6. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Angkat tangan. Kelompok 1, oke. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari bangun prisma segi 4 dan prisma segitiga. Perbedaan antara rusuk
sisi dan titik sudut pada prisma tersebut. Beri plus yang mulia untuk kelompok 1. Kelompok 3 dulu, kelompok 3. Beri plus yang mulia untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok, bangun prisma apa saja yang berbentuk prisma segitiga, prisma segi empat? Oke, berarti dapat 2 ya. Oke, terus Tuliskan unsur-unsur yang ada masing-masing bangun prisma tersebut. Prisma segitiga rusuknya 9 buah, sisinya 5 buah, titik sudutnya 6 buah. satu kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Beri tepuk tangan yang mulia untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok. Bangun prisma apa saja yang terbentuk? Bangun prisma segi 4, bangun prisma segi 3. Unsur-unsur yang ada pada masing-masing bangun prisma tersebut. Rusuk garis sama dengan 9, sisi 5, titik sudut 6. Rusuk 12, sisi 6, titik sudut 8. Oke, dari hasil diskusi ada dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 sama-sama menemukan perbedaan. Nah, ini adalah macam-macam prisma. Dapat disimak slide-nya setelah kalian buat tadi. Ada prisma segitiga. Prisma segitiga itu dia mempunyai berapa rusuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti rusuk dari prisma segitiga ada 9. Berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5. Lembar kerja khusus untuk peta titik yang namanya refleksi yang berhubungan dengan yang kita lakukan. Oh, tadi saya menemukan hal baru ini. Terus menyenangkan karena bisa maju di depan teman-teman. Bisa perasaan apa yang dirasakan, apa yang dialami, ilmu yang diperoleh, ilmu atau hal baru yang diperoleh juga termasuk refleksi pembelajaran. Prisma tadi, prisma segitiga dan prisma segi 4. Setelah memahami rusuk, titik sudut dan sisi prisma, maka kita bisa menghitung jumlah atau banyaknya rusuk prisma segitiga maupun prisma segi 4. Terus di lembar kerja kita titik yang dihitung. Kalian juga sudah menerima ya, di situ ada berikan contoh. Jadi setelah mempelajari ini, kita bisa menyebutkan unsur-unsur yaitu rusuk, terus apa tadi rusuk, sisi sama titik sudut. Titik sudutnya siapa? Bangun ruang prisma, khususnya prisma segitiga dan prisma segi 4. Selain itu, kalian nanti ketika berada di lingkungan sekitar kalian menjumpai benda, baik itu tempat makan, tempat minum, atau bangunan, atau benda yang lain yang berbentuk prisma, bisa menentukan itu prisma segitiga atau prisma segi 4.
Kaki 4. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Betul. Sudah jelas pemain prisma segi 3 dan segi 4? Oke, marilah kita akhiri pelajaran kita ini dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dan menjadi manfaat untuk kita. Berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka karena tetap jangan sudah putus asa, semangat terus dalam belajar. Effendi apabila ada salah kata atau tindakan, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.